Pemirsa, di Tresik, Kabupaten Kulon Progo ini ada satu kesenian, yakni kesenian Bujang Ganong. Nah, kesenian Bujang Ganong ini tidak hanya ada di Kabupaten Kulon Progo, namun ada di kabupaten lainnya, salah satunya ada di Kabupaten Ponorogo. Kira-kira apa bedanya dan juga apa saja yang dapat dipelajari? Selengkapnya akan kita bahas dalam Hasanah Budaya, memotret budaya dari berbagai sudut pandang. Bujang Ganong dikenal dengan nama Patih Pujangga Anom. Konon di Jawa Timur sebelum nama Ponorogo sudah ada sebuah kerajaan besar bernama Bantaran Angin. Dalam seni reok Ponorogo, tokoh Bujang Ganong ini digambarkan sebagai tokoh yang memiliki gerak energik, lincah, dan bersemangat dalam kehidupan. Sosok ini juga lucu, namun berkemampuan hebat dalam hal seni bela diri. Bujang Ganong menggambarkan seorang patih muda yang cekatan, berkemauan keras, cerdik, dan sakti. Dari cerita rakyat Ponorogo, Jawa Timur, Bujang Ganong konon adalah adik seperguruan dari Prabu Klonosewandono, Raja Bantaran Angin. Keduanya bertemu kembali dan bersatu mendirikan Kerajaan Bantaran Angin, Klonosewandono sebagai raja dan Bujang Ganong sebagai patihnya. Dalam seri pertunjukan reok Ponorogo, Bujang Ganong dipercaya sebagai utusan atau duta Prabu Klonosewandono untuk melamar Dewi Songgolangit ke Kediri. Sosok Bujang Ganong digambarkan bertubuh kecil, pendek, dan berwajah buruk. Hidungnya besar, mata bulat besar melotot, bergigi tongkos, dan berambut gimbal. Bujang Ganong dalam seni reok masa lalu tak banyak memainkan peran. Bujang Ganong hanya menjadi pelengkap dan sebagai sosok jenaka penghibur penonton untuk mencairkan suasana. Kemudian bertingkah kocak sekehendak hati diikuti gamelan, menggoda barongan reok, menggoda pemain jatilan dan juga berinteraksi dengan penonton. Baru kemudian mulai tahun 1980-an, tarian Bujang Ganong dikembangkan dan ditambahkan akrobatik-akrobatik hingga sampai ke panggung festival dan akhirnya kita mengenal tari Bujang Ganong seperti saat ini. Nah, pemirsa, kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Wiwi, dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kira-kira Bujang Ganong itu seperti apa ya? Langsung saja kita tanya. Wah, terima kasih banyak ini Bu Wiwi sudah bergabung bersama kami di Hasanah Budaya. Nah, Bu, ngobrolin soal atau ngomong-ngomong soal Bujang Ganong. Sebenarnya Bujang Ganong itu asli mana sih, Bu? Baik, terima kasih Mas Hussein. Jadi Bujang Ganong itu memang sebetulnya awalnya adalah dari bagian dari repertoar reok Ponorogo. Ya. Jadi memang sudah lama sekali, memang sudah abad ke-15 sebetulnya ya, mulai cikal bakal reok Ponorogo ini. Dan Bujang Ganong ini menjadi salah satu tokoh ya yang memang penting di dalam repertoar reok Ponorogo. Dan itu ceritanya Bujang Ganong itu adalah patih gitu. Patih dari Klonosewandono yang di situ ditampilkan sebagai tokoh yang energik, yang cerdik gitu ya, yang baik, juga selalu setia pada siapa yang dia ikuti. Jadi Bujang Ganong itu biasanya akan muncul pada kedua gitu di dalam repertoar. Itu biasanya dulunya jatilan dulu. Jatil itu bagian dari penari yang berkuda ya, itu untuk menggambarkan prajurit. Kemudian nanti ada waroan, sebetulnya waroan, baru kemudian Bujang Ganong muncul, dan yang terakhir adalah dadak meraknya yang dengan besar itu ya. Jadi Bujang Ganong ini atau sebenarnya reok itu menjadi sangat populer, dan seperti biasa atau seperti karakteristik dari reok ya, yang atau seni kerakyatan gitu ya, yang dimana kalau seni kerakyatan itu sifatnya menjadi sangat cair. Batasan-batasan kewilayahan geografis itu menjadi sulit gitu. Sehingga kita sekarang bisa melihat bahwa reok itu tidak hanya di Ponorogo ya, di Boyolali dan di tempat lain. Iya, benar, Bu. Ya. Memang kemudian
ada perbedaan ciri khasnya gitu. Jadi secara musik gitu ya, secara Boyolali itu mungkin lebih musiknya lebih terkait dengan seperti campur sari misalnya. Kemudian kostumnya, gerakannya itu berbeda, tetapi sebetulnya ini kemudian menjadi sulit kita kalau mau mengatakan ini apakah original atau tidak gitu ya. Itu Mas kira-kira. Oke, berarti dapat dikatakan bahwa Bujang Ganong itu dalam suatu pementasan tuh juga salah satu pendukung juga di dalam suatu pementasan reok itu ya Bu ya? Ya, itu menjadi penting. Memang itu kemudian menjadi penarik minat orang untuk melihat karena biasanya ditampilkan dengan sangat energetik, dengan akrobatik gitu ya. Kalau Mas Hussein sekarang bisa melihat di penampilan-penampilan reok maupun misalnya dia dicuplik di dalam satu penampilan jatilan gitu, biasanya ini yang ditunggu. Kemudian ada salto dan sebagainya gitu ya. Oh, salto Bu? Ya, biasanya Wow. bisa dengan akrobat begitu. Dan karena sifat koreografisnya yang sangat dinamis, sangat energetik, saya kira bagus juga ini ketika diajarkan untuk anak-anak SD begitu ya. Nah, ini Bu, sebelum jauh ke situ, apakah kan ada beberapa daerah yang Bujang Ganong juga berada gitu Iya. kan? Apakah ada perbedaan gerak berdasarkan letak geografis, misalnya di pegunungan, kemudian di pesisir laut, apakah geraknya lebih atraktif di sini atau di tempat yang lebih tinggi letaknya, atau ada perbedaan nggak sih Bu sebenarnya? Ya, memang sebetulnya karena Bujang Ganong setelah tahun 80-an ketika menjadi sangat populer, itu kemudian mulai pakem-pakemnya mulai kelihatan gitu ya. Jadi mulai kemudian diangkat dalam festival, dikompetisikan gitu ya. Jadi tapi sebetulnya ada yang mengatakan beberapa pakem spesifik gitu. Jadi beberapa gerakan itu mungkin harus muncul gitu. Tetapi sebetulnya ketika kita melihat Bujang Ganong dan ini adaptasi di wilayah-wilayah menyebar di daerah pesisir maupun di pegunungan juga, maka sebetulnya akan sangat menarik untuk melihat ketika Bujang Ganong ini diadaptasi dengan koreografi yang juga melibatkan kebudayaan ya, atau kemudian bagaimana pola kehidupan masyarakat setempat gitu. Oke. Misalnya di pesisir, berarti kemudian akan diadopsi juga gerakan-gerakan yang menunjukkan gerakan nelayan misalnya, atau dengan properti-properti yang terkait dengan nelayan gitu. Mungkin akan menarik di situ. Wow, berarti setiap daerah mungkin punya ciri khas dengan kreasi masing-masing gitu ya, Bu ya? Ya. Wow, Ya. lalu Bu, untuk Bujang Ganong sendiri Bu, untuk dari segi kostum mungkin, segi kostumnya, apakah di tiap daerah juga beda-beda Bu? Itu mungkin akan muncul, tetapi kalau yang saya pernah atau yang saya pernah lihat dan juga saya pernah baca bahwa untuk Bujang Ganong yang di Ponorogo itu memang ada beberapa hal seperti celana setengah lutut ya, kemudian ada vest rompi gitu ya, kemudian topeng gitu, dan bahkan tapi juga mungkin juga bisa juga di satu lokasi topeng itu tidak selalu dipakai karena misalnya untuk anak-anak dan sebagainya itu juga bisa, karena di Ponorogo pun juga pernah saya baca bahwa ketika itu untuk anak-anak mungkin tidak selalu harus dengan topeng, tapi topengnya pun juga spesifiknya. Jadi saya kira ini mungkin ketika akan dibawa diadopsi atau diadaptasi di daerah lain mungkin akan muncul ciri khas tertentu dari daerah tersebut. Berarti bentuk topeng pun juga bisa berbeda, kostum juga berbeda gitu ya Bu ya? Ya. Tapi rata-rata Bu, apakah topengnya memang berbentuknya, mohon maaf nih, bisa dikatakan agak ngeri ya Bu? Ya, memang ceritanya konon si Bujang Ganong ini kan buruk rupa gitu ya. Jadi buruk rupa, kemudian topeng itu dengan rambut dan menutup sebagian muka. Tetapi ada yang mengatakan bahwa sebetulnya ciri khasnya adalah ketika giginya besar gitu ya, tetapi tidak bertaring gitu. Walaupun kemudian saya pernah menemukan juga topengnya dengan menggunakan taring gitu. Jadi ini mungkin seperti itu Mas. Jadi ada beberapa hal yang makanya kemudian ketika ada festival atau kompetisi mungkin hal-hal seperti itu yang kemudian menjadi penilaian gitu ya. Pakem-pakem tertentu ya. Tertentu dan itu juga Ya, Bu ya. ya. Nah Bu, apakah dengan bentuk topeng itu ada pesan yang disampaikan dari maksudnya satu pementasan gitu atau gimana Bu? Ya, kalau melihat dari ciri topeng itu sendiri karena digambarkan sebagai buruk rupa, tapi sebetulnya dia baik gitu ya, dia cerdik dan dia juga setia. Sebetulnya mungkin ada hal yang perlu dilihat juga bahwa tidak selalu kita melihat dari rupa. Oke, jangan lihat yang karena buruk rupa gitu Ya. ya Bu. Tapi lihat apa yang ada di dalam hatinya gitu ya Ya, Bu ya. begitu. Nah, Bu Wiwi ini ketika melihat Bujang Ganong yang ada di pesisir Trisik ini seperti apa Bu? Ya, ini ada karena ini sedang dipentaskan oleh anak-anak. Jadi memang mungkin nanti kalau akan menjadi lebih serius akan lebih mengikuti beberapa pakemnya. Tetapi ini sudah menjadi sangat menarik ketika jika
Bujang Ganong ini diadaptasi atau disesuaikan gitu ya dengan kehidupan nelayan. Misalnya apakah Bujang Ganong ini akan merepresentasikan nelayan gitu. Kemudian misalnya dadak meraknya itu merepresentasikan siapa gitu. Jadi mungkin nanti bisa digali ceritanya di situ saya kira. Menjadi suatu permasalahan nggak sih Bu ketika ada perubahan dari gerakan, kemudian cara menyampaikan gitu, ada nggak sih Bu jadi permasalahan gitu? Jangan dijawab terlebih dahulu Bu, karena kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Ada kembali bersama kami di Khasanah Budaya, memotret budaya dari berbagai sudut pandang. Nah, Bu Wiwi, seperti yang saya tanyakan sebelumnya, ada permasalahan nggak sih ketika ada adaptasi nih di masing-masing daerah berbeda, kemudian mungkin pesan disampaikan berbeda, itu ada permasalahan nggak, Bu? Sebetulnya seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ini karakteristik kesenian rakyat ya. Jadi kesenian rakyat itu kan dibawa oleh orangnya begitu. Jadi ketika orang itu bermobilitas gitu ya, berpindah, dia membawa juga keseniannya. Seperti halnya kasus Reok Ponorogo di Malaysia misalnya. Iya. Ini kan karena ada orang Ponorogo yang tinggal di sana. Mereka membawa juga kebudayaannya, membawa juga keseniannya gitu. Sehingga kemudian ketika mereka tampil di sana mungkin ada mengatakan oh, itu kebudayaan kami gitu. Tetapi lupa bahwa sebetulnya kebudayaan ini dibawa oleh orang-orang yang bermobilitas tadi. Nah, seperti halnya Bujang Ganong ini ketika awalnya itu ada dari Reok Ponorogo, kemudian reoknya sendiri sudah ada di mana-mana, saya kira juga permasalahannya bukan kemudian pertanyaannya menjadi yang original yang mana begitu ya, karena itu menjadi agak sulit karena originalitas itu dari seni rakyat ini kan dari dibawa oleh masyarakatnya. Ketika masyarakatnya berpindah, kita akan sulit untuk membuat batasan gitu ya, membuat limit di mana sebetulnya. Seperti yang Bu Wiwi bilang tadi bahwa kesenian rakyat itu lebih cair gitu ya, Bu ya. Ya, dan dengan beberapa tadi karena seperti misalnya kalau kita membicarakan sisi pesisir, sisi pegunungan itu kemudian kebudayaannya juga hampir sama, cara hidupnya juga hampir sama gitu ya, sehingga kemudian agak sulit kemudian membuat ciri yang sangat spesifik atau mengklaim sangat spesifik gitu. Tetapi memang kemudian perlu kita tetap tidak melupakan gitu ya. Paling tidak seperti ini Reok Ponorogo sendiri itu juga merupakan satu yang menjadi cikal bakal yang bisa kemudian kita lihat sejarahnya. Nah, Bu Wiwi kan maksudnya sering lah melihat banyak tarian budaya, kemudian satunya adalah Bujang Ganong sendiri ya Bu ya. Untuk peminatnya Bujang Ganong sendiri nih Bu, apakah rata-rata orang yang sudah berumur atau gimana Bu? Atau kalangan usia seperti apa gitu Bu yang berminat untuk jadi Bujang Ganong, apalagi dengan gerakan yang sangat energetik dan atraktif gitu kan Bu? Gimana tuh Bu? Saya kira tadi seperti Mas Husein bilang ya, karena sifat tarian atau karakteristik tariannya yang sangat energetik, bahkan akrobatik juga, ini akan sangat menarik minat anak muda, remaja gitu. Pelakunya pun juga saya kira usianya masih muda ya, dengan membutuhkan energi yang demikian besar. Dan kalau Mas Husein melihat istilahnya kalangan itu arena ya, arena-arena Jatilan, arena-arena Reok, itu selalu yang ditunggu adalah Bujang Ganong ini. Dan karena juga di dalam arena itu biasanya Bujang Ganong itu berinteraksi dengan penonton, berinteraksi dengan penari yang lainnya gitu ya, berinteraksi dengan pemain musiknya gitu. Jadi memang ini sangat sangat atraktif. Nah, ini jadi suatu hal menarik karena pemirsa di rumah mungkin yang seusia masih milenial atau Gen Z nggak ngerti ya Bu ya soal Bujang Ganong sendiri ya Bu ya. Padahal Bujang Ganong sendiri itu ada makna tadi yang sudah diceritakan Bu di segmen sebelumnya. Kemudian seatraktif itu dan beberapa hal dari Bujang Ganong yang bisa dipelajari, yang tadi tampilan buruk rupa, tapi sebenarnya ada hal-hal yang bisa dipelajari. Berarti kalau untuk melihat atensi anak muda di Trisik khususnya Bu, gimana Bu? Saya kira memang akan menjadi satu strategi yang sangat bagus jika ini kemudian dimasukkan di dalam mungkin bagian ekstrakurikuler di sekolah begitu. Karena kemudian mereka kemudian berlatih gitu ya, berlatih dan menarikannya, tidak hanya sekedar menonton. Kemudian kalau ingin mencoba bagaimana caranya, tetapi kalau kemudian menjadi bagian dari ekstrakurikuler dengan membuat, yang penting sebetulnya interpretasinya juga Mas Husein ya, membuat interpretasi atas cerita itu yang kemudian relate gitu, yang kemudian berhubungan gitu ya, bagi anak-anak ini mungkin saya kira akan sangat menarik buat mereka gitu, untuk juga menyadari juga tentang kebudayaannya sendiri. Nah, Bu, ini menarik nih Bu, dibuat ekstrakurikuler.
mungkin ada juga tenaga pendidik ataupun orang tua, anak sekarang mana mungkin sih mau seusia saya aja deh, seusia saya tuh juga mana mungkin sih mau belajar bujang ganong harus tampil seperti itu gitu. Itu tanggapannya gimana Bu? Atau mungkin Bu Wiwi bisa membagikan tips and trick gitu lah istilahnya. Jangan salah Mas, ini sekarang banyak sekali pelaku seni tradisi atau seni kerakyatan itu anak-anak muda yang juga gaul ya. Nah itu. Jadi mereka bukan anak muda yang gaptek, bukan anak muda yang terlepas dari kemajuan zaman juga, karena kelompok-kelompok seni tradisi itu banyak sekali. Jadi di DIY gitu ya, misalnya di Sleman, di mana-mana tuh biasanya ada banyak sekali komunitas seni tradisi gitu. Jadi mereka adalah anak-anak muda, ya anak milenial juga. Dan bujang ganong juga salah satunya ya, Bu. Bujang ganong nanti juga bisa ini masuk di situ. Oke, berarti tidak usah takut untuk kita sebagai generasi muda mempelajari budaya. Dimanapun budaya itu tetap satu Indonesia gitu ya Bu ya. Nah Bu, pesan nih untuk teman-teman muda di rumah Bu, apa? Untuk bujang ganong, untuk kebudayaan di Indonesia umumnya. Ya, untuk bujang ganong saya kira itu menjadi salah satu cara untuk untuk siswa gitu ya, untuk anak-anak itu mengolah tubuh dan rasanya gitu, dan juga jika itu memang dilakukan secara pakem, itu gerakan itu sangat luar biasa ya untuk olah tubuhnya juga. Dan untuk keseluruhan Indonesia kita itu sangat kaya saya kira, dan memang kemudian kekayaan Indonesia itu hanya akan muncul ketika kekayaan di daerah-daerah ini muncul sebetulnya. Oke. Ya, terima kasih. Manfaatnya Bu, apa dari belajar bujang ganong terakhir Bu? Ya, saya kira untuk semua jenis tari sebetulnya pertama manfaatnya adalah olah tubuhnya, kemudian olah rasonya, dan juga di samping itu pendisiplinan gitu ya, kemudian kepercayaan diri itu akan menjadi sangat baik. Dan disiplin itu sangat penting ya, apalagi untuk nanti setelah besar menjadi mahasiswa itu. Ya. Wah, ini menjadi hal menarik. Terima kasih Bu Wiwi sudah berbagi bersama kami di Hasanah Budaya, dan ini juga menjadi insight bagi saya. Saya juga penasaran untuk belajar bujang ganong sendiri. Terima kasih Bu Wiwi, sukses selalu dan sehat selalu. Ya, terima kasih. Nah, pemirsa, selain saya melihat bujang ganong di Trisik Kulon Progo, ini saya mau belajar langsung oleh pelatihnya bujang ganong di Kulon Progo, Mas Rohmat. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, ini Mas Rohmat kan pelatih bujang ganong di Kulon Progo, khususnya Trisik ya. Iya. Sudah berapa lama, Mas? Kurang lebih sekitar 2 tahun. Sudah 2 tahun mengajar untuk kesenian ekstrakurikuler seni. Seni. Anak-anak SD berarti ya? Iya, betul. Oke, nah kalau yang ditampilkan di sana anak-anak SD semua atau seusia saya juga ada, Mas? Untuk sementara ini anak-anak SD Anak-anak SD. Tapi bisa nggak, Mas? Kan bujang ganong kan di segmen sebelumnya diceritakan bahwa gerakannya energetik, kemudian atraktif. Betul. Seusia saya masih bisa energetik. Sangat memungkinkan. Kemungkinan. Kalau Mas Rohmat sendiri pernah main juga? Pernah? Pernah, dan sekarang masih main? Untuk saat ini vakum, cuman kita lebih ke mengajarkan ke anak-anak aja. Oke, terus gimana tuh minatnya anak-anak? Dari anak-anak sendiri minatnya sangat luar biasa. Dari usia PAUD, TK, SD itu mereka sangat tertarik untuk bujang ganong. Seusia saya nih, Mas, telat nggak sih belajar kesenian khususnya bujang ganong gitu? Untuk belajar nggak ada kata telat ya, Mas. Semuanya telat, bisa asal kemauan dan ada niat aja. Nah, karena Mas Rohmat sudah bilang nggak ada telat, gerakan dasarnya deh, saya boleh dong diajarin gitu, gimana caranya? Boleh. Pertama gimana? Jadi pertama kita rada mendak. Oh, mendak, agak mendak gini ya? Ya. Waduh, saya pakai jari nih, Mas, susah. Mendak ya? Ya. Agak gini ya, mendak ya. Betul. Terus tangan kanan ke atas. Tangan kanan, tangan gini. Ya. Oh, gini. Tangan gini. Ya, boleh. Oke. Nah, kemudian pegel ya, Mas ya? lumayan. Iya, untuk gerakannya jalan ke sebelah kiri. Jadi gini. Oh, gini. Iya. Ya susah ya, Mas ya. Ini kalau seusia saya mungkin agak ini ya, Mas ya. Dan anak-anak bisa ya kayak gitu ya, Bisa. karena masih lentur juga ya. Iya. Terus apa lagi, Mas, selain itu gerakannya? Ada beberapa gerakan yang kita ada sebenarnya ada seperti akrobat. Cuman untuk anak-anak tidak mungkin karena belum harus terlatih, benar-benar terlatih ya untuk akrobat itu.
Jadi untuk gerakannya kita ambil yang lebih simpel-simpel saja dulu. Tadi dari gerakan satu dasar aja sudah melatih ketahanan sini ya Mas, Iya. untuk tumpuan ya. Iya. Itu satu gerakan dasar. Itu yang paling mudah ya Mas ya. Iya. Terus saya pernah lihat yang kayak apa ya, gini-gini tuh, Bu. Oh, Itu gimana, Mas? Itu ada gerakan karena biasanya pakai lagu. Terus kita ada gerakan seperti istilahnya apa ya? Seperti ini. Nah, itu Ini artinya gerakan- apa Mas, gerakan apa? Kita Mau kelahi kah atau kayak mana? Enggak, jadi itu gerakan-gerakan secara apa istilahnya kami ada gerakan untuk meni sampur. Oh, ada tarik itu ya, selendang ya, selendang itu ya. Terus kemudian juga ada beberapa tarian yang memang seperti agak seperti loncat-loncat, seperti itulah. Oh, nanti salto bisa. gitu-gitu ya Mas Iya, ya. betul. Oke. Dan itu rata-rata cowok mungkin yang main ya? Ya, cewek pun ada. Saya pernah ada main bujang ganong juga ya. Oke, dan tadi saya juga susah loh Mas gini-gini ternyata ya, nggak mudah. Iya. Berarti nanti yang saya lihat itu termasuknya juga ada gerakan seperti itu ya. Nah, Mas Rohmat kan tadi kan juga cerita bahwasanya kalau diiringi lagu. Iya. Tadi juga di segmen sebelumnya diceritakan ada yang campur sari, gamelan. Kalau di sini iringannya apa, Mas? Irannya gamelan. Gamelan live gitu. Bukan, untuk saat ini kami masih menggunakan MP3. Kemudian untuk gamelan kami belum bisa melatihnya karena keterbatasan alat. Jadi untuk sementara kami fokus ke tariannya dulu. Gitu. Respon orang tua gimana, Mas, terkait anak-anak yang mau belajar ini? Orang tua sangat mensupport, terutama mereka sangat mendukung dengan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di sekolah, terutama untuk anak-anak dalam kesenian mereka sangat antusias. Oke. Respon orang tua Mas terhadap anak-anaknya yang join nih atau bergabung di kesenian bujang ganong seperti apa? Mereka sangat senang dan mereka juga lebih apa ya? Antusias gitu ya? Antusias, benar. Antusias. Kalau dukungan dari sekolah sendiri seperti apa, Mas? Dari sekolah juga sangat mensupport, apalagi dari kepala sekolah itu malah sangat mendukung dengan kegiatan ekstrakurikuler bujang ganong ini, yang kebetulan juga masuk dalam kurikulum pembelajaran juga, dan dari pihak sekolah sangat-sangat mendukung. Oke, sorry Mas sebelumnya. Kalau untuk bujang ganong di sini nanti pakai topeng-topeng gitu Mas atau Iya, pakai pakai topeng? topeng, Topeng yang Topeng kecil ya, lebih kecil ya gitu ya? ya. Bentuknya juga agak ngeri gitu ya, ngeri dalam tanda kutip nih ya Mas ya. Oke, nah Mas, ini pesan dari Mas Rohmat selaku pelatih untuk anak-anak yang saat ini sudah maulah untuk berlatih bujang ganong apa Mas? Mungkin lebih berbanyak lagi berlatih, karena seni itu tidak ada habisnya, dan dengan kesenian itu lebih kita dapat berekspresi dengan menghilangkan segala pikiran yang mungkin sedang galau atau apapun itu, dengan seni itu akan menjadi indah. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Rohmat sudah berbagi bersama kami di Hasanah Budaya. kembali. Terima kasih di ilmu-ilmu sedikitnya ya. Ya. Nanti setelah ini kita langsung belajar lebih banyak biar saya juga Baik, bisa siap. nari bujang ganong. Ya. Oke Mas, terima kasih. Sukses dan sehat selalu. Terima kasih. Hingga kemudian bujang ganong bukan hanya sekadar sebuah tontonan yang atraktif, tapi keteladannya mengandung tuntunan yang luhur bahwa kualitas seseorang tidak bisa diukur dari penampilan fisik semata. Kualitas karakter ini yang membuat bujang ganong memegang peran penting dan menjadi tokoh sentral dalam dramaturgi seni pertunjukan Reog Ponorogo. Bujang ganong dengan segala peran dan kualitasnya menawarkan sebuah alternatif perenungan spiritual yang lembut namun memiliki makna yang dalam. Keteladanan yang pantas diapresiasi, dilestarikan dan dijiwai. Sebuah kearifan budaya lokal yang mencoba bertutur tentang filosofi dan makna kesejatian hidup.
Bujang Ganong telah tampil ke depan melompat jauh ke masa depan melebihi zamannya. Di tengah hiruk-pikuk cerita fiksi, tokoh dan karakter kepahlawanan asing, Bujang Ganong mencoba menerobos ke pusat jantung modernitas yang cenderung semakin kabur dan tidak jelas arah tujuannya. Pemirsa, inilah akhir jumpa kita di Hasanah Budaya edisi Bujang Ganong Trisian Kabupaten Kulon Progo. Terus saksikan Hasanah Budaya akan hadir setiap minggunya dengan beragam informasi menarik seputar budaya di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Akhirnya saya Wisan Jodokoro pamit undur diri. Hasanah Budaya memotret budaya dari berbagai sudut pandang.